Yang kedua, itu terkait dengan rumah di dekat tempat ibadah, ada SKB-nya. Aturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Yang ini sudah di prosedurnya. Kita sudah ada SKTL, sudah izin, jadi sudah melapor dan kita izin semua. Oke, itu dulu. Sekarang masalah ibadah saja. Oh, ibadah sudah dilarang. Nah, emang ini statusnya gereja, itu bukan gereja, Pak. Ya, kami minta harus diurus sampai harapan kami. Kami bisa duduk sama-sama tanda tangan kesepakatan. Karena kalau tidak ada tanda tangan di atas meterai, kami ragu. Hari ini bilang sekretariat, 5 tahun kemudian barang itu berdiri. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya Somhia di channel ini. Pada tahun 2024 ini ada banyak kasus aksi pengusiran ibadah umat Kristen di negara ini. Ada juga penolakan pesantren Islam yang ada di Papua. Kalau kita bandingkan, yang paling banyak mengalami intimidasi, penolakan dan pembubaran ibadah yaitu orang Kristiani. Hanya sedikit yang dialami oleh saudara-saudara kita yang terkasih. Nah, oleh karena saudara, supaya tidak salah menerjemahkan videonya, yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Ini aja videonya yang berikut ini. Yang kedua, itu terkait dengan rumah di dekat tempat ibadah, ada SKB-nya. Aturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Yang ini sudah di prosedurnya. Kita sudah ada SKTL, sudah izin, jadi sudah melapor dan kita izin semua. Oke, itu dulu. Sekarang masalah ibadah saja. Oh, ibadah sudah dilarang. Nah, emang ini statusnya gereja, itu bukan gereja, Pak. Ya,
Tidak menghargai kami, orang Papua, karena tradisi ini orang Papua bisa menyanyikan segala macam hal. Bapak-bapak, pakcik dan pakcik, hari ini kami anak-anak datang tengah-tengah rumah orang. Hari di mana umat Tuhan beribadah, apakah itu hari kerja? Sehingga PJ Gubernur datang dan meletakkan batu pertama untuk pembangunan pesantren. Apa yang telah dibuatnya? Dia menilai, dia juga yang harus mengakhiri. Sehingga tidak ada pembangunan pesantren di Jaya Agni Yantras. Itu yang 24 jam 7.30 pada saat umat Tuhan sedang beribadah. Sehingga itu yang menjadi pembangunan pesantren di atas tanah Papua ini. Kami kira pembangunan pesantren ini sudah banyak di atas tanah Papua ini. Yang lain bisa menyesuaikan saja. Apalagi kalau dilihat kondisi, situasi, lingkungan, kalau tidak cocok, jangan dipaksakan. Di Jaya Asri itu tidak cocok. Jalan pas di jalan raya itu, ada tiang listrik di depan itu jalan raya. Kita mau dibangun pesantren. Dan situasi mobilisasi masyarakat keluar masuk itu juga tidak mendukung. Sehingga peristiwa yang sudah terjadi ini, kami mau datang. Karena kami lihat pesantren ini sudah banyak, bisa menyesuaikan saja. Seperti kami, YPK yang ada nih, anak-anak kami sesuaikan saja YPK yang ada. Kami tidak bikin lebih daripada yang lain. Haleluya! Jadi orang Kristen beribadah saja diusir di luar sana. Di Papua ini yang selalu berikan ruang terus. Kami pegang Pancasila itu, tapi di luar sana kontra pegang Pancasila. Jadi kami dari apa yang sudah kami lihat, kaji, itu sudah sebenarnya tidak cocok, tapi dipaksakan. Bahkan dilakukan Bapak PJ Gubernur itu lakukan hari Minggu, hari umat Tuhan beribadah jam 7.30. Jadi kami mohon, ya mungkin kami berikan waktu untuk Bapak PJ, silakan. Berdasarkan undangan yang saya tidak ada undangan, tapi saya lihat undangan itu jam 9. Saya datang setengah 9:30, peletakan batu sudah terjadi. Seperti itu. Padahal di undangan jam 9. Ya, sehingga kami datang. Kemudian kami semua ada orang-orang Jaya Asri ini tidak pernah ada apa. Kulo nuwun kah. Mulai dari tahun 2023 kasih naik spanduk itu terada bilang deh. Sampai gitu apa aksi baru bilang kita saudara baru. Langsung saudara hari ini. Sampai yang telah pernah tegur juga langsung tegur. Saudara begini tuh, ya. Oke. Kami menolak peletakan batu pertama karena kalau bapak-bapak dan Jaya Asri di sebelah masjid persis. Itu cuma 2 rumah yang dibeli untuk bikin pesantren. 7 tingkat, 7 lantai. Tidak ada lapangan upacara, tidak ada lapangan untuk bermain, dan di sini tidak akan ada pesantren. Pesantren itu harus tanah besar. Jadi di sini cuma sekretariat. Dalam 1 menit berubah. Kemudian berita berikut lagi kami cuma bikin SD. SD saya pemerhati anak, saya guru sekolah minggu, dan saya betul-betul memperhatikan pendidikan dan juga perhatikan anak. Kalau memang perhatian anak, kalau tidak ada tempat untuk bermain, anak harus bermain. Bermain adalah dia punya hidup. Dan kalau tidak ada tempat bermain, itu mau bikin generasi sakit, gangguan jiwa, silakan bikin di tempat sendiri. 20 tahun lebih, kita dengan gereja dan masjid duduk sama-sama.
Tapi hari ini ada yang mau berdiri dan injak begitu, kita juga bisa berdiri. Jadi hari ini kami datang, kami bawa kami hati yang susah ini. Bapak-bapak dorong tolong. Terus ya kami minta harus diurus sampai harapan kami. Kami bisa duduk sama-sama tanda tangan kesepakatan. Karena kalau tidak ada tanda tangan di atas meterai, kami ragu. Hari ini bilang sekretariat, 5 tahun kemudian barang itu berdiri. Ini pengalaman. Jadi kami seluka, kami tidak punya apa-apa, itu sebabnya kami datang. Minta Bapak dengan Mama, tolong kami, tolong kami, tolong kami. Siapa lagi yang mau tolong? Tolong kami. Terima kasih. Maju! Pdi Perjuangan kami minta untuk cabut itu. Kami akan kawal bersama-sama dengan baca dan baca yang ada di tempat ini. Masalah kita ini, saya pelaksana tugas setelah kami dalam Papua, di Jawa Romi lagi tugas luar Jakarta. DPR Republik Indonesia Papua ini dari Januari lanjut juga sampai dari bawah ini lanjut pemilihan saat di sini dan bagi kaki semua ini Bapak Polisi kami jaga kantor. Aspirasi yang sampaikan itu betul dan pas. Kalau yang sampaikan yang letakkan PJ Gubernur, maka kami kaki tangan Bapak PJ Gubernur. Kami akan laporkan, saya lapor kepada Ibu Sefan, Bapak Ketua DPR hasil ini. Jadi jawaban nanti sesuai dengan permohonan ini, di apa ini tulisan-tulisan ini. Ya. Nanti DPR akan DPR akan menyampaikan. Pekerjaan Tuhan, terima kasih Ibu Pendeta yang sudah sampaikan luar biasa aspirasi ini semua. Jadi tulisan ini, kalau ada yang bawa tulisan dalam bentuk kertas, kasih saya. Saya mau cari PJ Gubernur, saya mau kasih. Dalam kapasitas sebagai pelaksana tugas, DPR akan ambil keputusan sesuai dengan perbedaan jemaat Tuhan, pekerja Allah, umat Tuhan di tanah yang mewakili telah datang di gedung DPR menyambut aspirasi rakyat Papua ini. Ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Kaitan dengan pertemuan tidak bisa karena DPR yang ini tidak ada. Boleh menyampaikan lagi. Ya, boleh menyampaikan lagi. Ini pekerjaan Tuhan. Ya, untuk tanah Papua. Ini jadi akan sampaikan lagi sebab sekarang ini sebab pejabat tidak ada, kami ini sama wakili jaga kantor besar ini, gedung besar ini, jadi saya mungkin sampaikan itu. Cuma yang tadi tulisan itu kasih pada saya tinggal laporan kepada pimpinan DPR, pekerja karma dan majelis jemaat, umat Tuhan, tua-tua gereja. Terima kasih. Tuhan yang sudah berkati, kami akan salurkan sesuai tujuan yang mulia ini di hadapan di tanah ini. Terima kasih. Kondisi kantor ini, rumah rakyat ini, kita datang ke rumah rakyat, kita akan sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, kami juga minta terima kasih Bapak Kasat. Bapak Kasat ini luar biasa. Melakukan pidana itu kita menyusahkan orang lain, karena ketika kita demonstrasi ada hak orang lain juga yang kita langgar. Jadi kita sama-sama jaga hak asasi manusia, kebebasan beribadah adalah hak semua orang, tapi ada aturan mainnya. Nah, karena Bapak pejabat gubernur sudah melanggar aturan yang mestinya jadi contoh. Pejabat publik adalah pelayan publik, harus jadi contoh. Benar. Pemerintah tidak bisa. Benar. Pemerintah tidak bisa laksanakan aturan, bagaimana rakyat jelata bisa laksanakan aturan? Hari Minggu adalah ibadah, ada hari kantor yang lainnya. Kecuali apa, jadi kami ada aturan. Kemudian pada saat pondok pesantren itu pesantren ini kami serahkan ke rumah rakyat. Tadinya kami mau ke kantor MRP, kami bilang MRP tidak punya kewenangan konstitusional yang diberikan oleh undang-undang otonomi khusus untuk memanggil gubernur. Yang diberikan oleh undang-undang negara Republik Indonesia adalah DPR. DPR yang punya kewenangan konstitusional. MRP Majelis
representasi kultural hanya melindungi hak orang asli Papua, hak budayanya, hak hidupnya. Jadi kami datang, kami tidak mau salah datang. Nanti datang itu kalian salah kamar, bukan kami. Kalian datang jangan ke ini ini satu salah kamar. Kami mau ke DPR Kota Jayapura karena ini wilayah administrasi Kota Jayapura. Wah, yang melakukan itu kan Jayapura ada juga Bapak. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, lagunya juga ada. Jadi kalau memang Bapak PJ yang mau mulai, dia yang mengakhiri sama-sama walaupun di Ambon salah udah bakal lain. Tapi di sini udah kandang heran. Di kampung udah bakal lain aja Papua udah damai. Ya, semua orang Madura bisa jualan di sini soto Lamongan aman. Karena satu kata Injil. Injil ini kekuatan Allah, kekuatan Elohim, Yahweh Elohim. Kami datang bukan mau unjuk kekuatan bahwa kami umat Tuhan mayoritas. Kami sedikit yang datang karena kami tahu bahwa kami Tuhan lebih kuat. Kami mau datang hari ini Bapak Sekuan, kami mau demonstrasikan kuasa Tuhan. Tahta Tuhan ada di tanah ini. Jangan buat Tuhan Yesus tersinggung. Jaga Tuhan Yesus berkuasa. Ya, itu yang langsung kami serahkan kepada yang mengambil keputusan dan penyampaian panggil gubernur ada semua tidak ada. Ya, yang namanya DPR Provinsi Papua itu dari ketua sampai anggota tidak ada. Jadi saya mewakili Sekuan, saya terima. Jadi tidak boleh ada segmen salah kamar, salah tempat, tidak ada. Betul sudah. Kami sampaikan karena aspirasinya sampaikan oleh wakil rakyat. Ya, tadi sudah bilang nanti wali kota tidak, ya memang itu bukan wali kota di sini karena PD yang penetakan, jadi betul, jadi serahkan saja. Yang tidak menyangka imannya, dia punya tanggung jawab iman, sekalipun pakai baju negara aparatur, tapi dia punya tanggung jawab berdiri sebagai anak Tuhan. Kita doakan dia, kita minta bahwa beberapa pendeta datang sebelum kita serahkan aspirasi. Ibu Pendeta Esther bisa berdoa, tapi kita kelahi korlap karena kita akan serahkan. Kita doakan Bapak Sekuan dengan Bapak Kapolres Jayapura. Bapak nanti jadi Kapolres, ini pendeta merah. Kami rakyat kecil. Begitu. Jadi Bapak kasih jawaban kapan kita bisa datang. Terima kasih. Berapa dengan Presiden? Kalau di apa? Ya. Undi Bapak. Undi. Ya. Kalau sudah mengajukan apa kita tidak bisa bertemu dengan yang seperti ini, kita bisa menghadap Pak Presiden. Pasti Pak Presiden tahu apa hati kita. Jadi kalau presiden itu seperti itu ada kota lebih gila. Ini kan taruh lebih kasar, menjadikan sistem di lapangan. Jadi sudah sampaikan pas sudah. Jadi tidak usah lagi begini ini tidak usah. Tinggal para pejabat, anggota dewan, ketua DPR, ketua wakil, ketua 1-2 ini ada, dan kita akan sampaikan sama-sama. Ya. Ya, itu. Jadi Yesus dalam kitab yang terbuka. Siapa manusia yang bisa menantang Tuhan silakan maju. Ya. Jadi tanah ini peradaban ada hari ini dibuka oleh Injil Kristus 1855 di Mansinam dengan nama Tuhan, dengan nama Yahweh Elohim Israel. Kami injak tanah ini. Tanah ini sudah disegel dengan nama Tuhan. Jadi kami datang hanya mau serahkan kepada Tuhan. Bapak-bapak ini kan manusia biasa, sama seperti kita. Jangan gantungkan nasib kita pada manusia biasa, gantungkan kepada Yahweh Elohim Israel. Bapak kita datang, kita punya panji raja, bendera Kristus, bendera Tuhan yang hidup. Di tanah ini ada rajanya. Kalau Bapak pernah ke Jogja ada Sultan Raja Jawa. Bapak pernah ke Inggris ada Raja Inggris namanya Charles. Dia mama sudah meninggal, Elizabeth. Kalau Bapak ke Brunei ada Sultan Brunei Darussalam. Bapak firman Tuhan dari Yeremia, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat 7. Kita percaya kita tidak ketemu mereka, tapi kita sedang ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Ya, semua orang menjadi umat Tuhan. Nanti kalau dia mati, gereja yang kubur. Jadi tidak boleh kita takut, ya toh? Pak Prabowo kemarin resmikan terowongan toleransi dari Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral.
Maaf ya Pak Prabowo, Indonesia tidak butuh simbol-simbol kosong. Yang Indonesia butuh adalah negara hadir pada kasus intoleransi. Karena realita di lapangan jauh dari kata toleransi, Pak. 8 Desember 2024, pelarangan ibadah Natal di Perumahan Ciptagraha Permai Kabupaten Bogor. 2 Desember 2024, pelarangan latihan nyanyi Natal di Bulukumba Sulsel. 16 November 2024, ancaman bom di acara wisuda Universitas Katolik Unpar Bandung. 1 Oktober 2024, penolakan Gereja Kanaan di Pondok Raya Tangsel. 22 September 2024, pelarangan ibadah Minggu di Perumnas 2 Bekasi Selatan. 20 September 2024, demo penolakan Sekolah Kristen Gamaliel di Kota Parepare Sulsel. 2 September 2024, pembongkaran Gereja Jemaat GBI di Damasraya Sumbar. 1 Agustus 2024, percobaan bom gereja di Kota Malang. 3 Juli 2024, pelarangan festival kuliner non-halal di Kota Solo, Jateng. 1 Juli 2024, pelarangan ibadah jemaat GPDI di Tarik Sudiwarjo oleh Kepala Desa. 8 Mei 2024, pembubaran doa di Perumahan Cireme Indah, Kota Gresik. 5 Mei 2024, penganiayaan dan penusukan mahasiswa dan mahasiswi Katolik yang sedang doa rosario oleh oknum RT dan warga di Pamulang. 16 April 2024, persekusi rumah doa di Pandeglang, Banten. 28 Maret 2024, pembubaran ibadah Minggu dan pencopotan papan gereja GKII di Semboja Kaltim. 24 Maret 2024, pembubaran ibadah Minggu Jemaat Tesalonika di Teluk Naga, Tangerang. 17 Maret 2024, pelarangan ibadah Minggu di rumah oleh warga di Jalan Sagabunar, Balaraja, Tangerang. Dan 25 Februari 2024, penyulitan izin ibadah Jemaat GKI Bajem Ciracas oleh oknum RT RW. Saya bisa kasih lagi data tahun 2023 kasus intoleransi sama parahnya dengan 2024, Pak. Saya Permadi, Wakil Ketua Sekber, Sekretaris bersama Koordinator Nasional Relawan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Terima kasih, Pak. Nah, teman-teman, di dalam tahun ini ada 17 kasus intoleransi. Secara khusus, kejadian ini terjadi di kalangan umat Kristiani. Nah, seorang tokoh agama Islam yang terus menggaungkan keadilan di bangsa ini, yaitu seorang Ustadz Abu Chandra atau Permadi Arya, yang terus-menerus menyuarakan keadilan di bangsa ini. Karena di negara Indonesia yang kita cintai ini, seringkali umat Kristiani diintimidasi, ditolak rumah ibadahnya, bahkan dibubarkan ibadah yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir, pada beberapa minggu yang lalu, ada orang-orang tertentu yang mengusir ibadah Natal umat Kristiani di kota Bogor. Padahal umat Kristiani sudah melakukan prosedur menyurati RT, TNI, Polri. Tetapi apa yang terjadi ketika mau melaksanakan Natal? Yang terjadi adalah pengusiran, mereka palang di sana. Nah teman-teman, ini sungguh miris terjadi. Kalau kita mau berpikir, negara ini mau dibawa kemana? Kasus-kasus intoleransi di bangsa ini semakin marak, tidak pernah diselesaikan dengan baik. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Permadi Arya yang memaparkan 17 kasus intoleransi pengusiran ibadah umat Kristiani di negara ini. Permadi Arya mengatakan bahwa negara ini hadir untuk menyelesaikan kasus intoleransi, bukan membuat simbol-simbol toleransi. Padahal negara ini jauh dari kata negara toleransi. Mengapa masih banyak umat Kristiani mengalami persekusi dan intimidasi oleh oknum-oknum tertentu? Karena belum dicabut SKB 2 Menteri. Nah, seringkali para oknum tertentu menggunakan kesempatan di balik SKB 2 Menteri ini. Mengapa? Alasan-alasan mereka ketika mereka menolak ibadah umat Kristiani, membubarkan, mana izin? Izin terus digaungkan dan dipertanyakan. Pertanyaannya, apakah ketika kita berdoa, menyembah kepada Tuhan, harus kita minta izin? Berdoa di rumah, memuji Tuhan di rumah, apakah harus ada izin? Kalau hal semacam itu tidak perlu ada izin. Berdasarkan SKB 2 Menteri, yang ada izin itu adalah pembangunan rumah ibadah, bukan izin beribadah, bukan izin berdoa. Nggak ada itu. Tetapi yang terjadi baru-baru ini adalah pengusiran ibadah Natal, dan sudah dilakukan prosedur, disuratin, diberitahu dari RT RW, kepala desa, dan sampai kepada pihak berwajib TNI Polri. Tetapi apa yang terjadi? Tidak bisa diatasi hal ini. Di dalam video yang beredar, ada banyak oknum TNI Polri, pihak yang berwajib, ada juga RT, tapi mereka tidak bisa mengatasi. Saya berpikir bahwa umat Kristiani di Indonesia masih belum merdeka secara total terkait dengan beragama, terkait dengan menyembah Tuhannya.
Karena apa? Karena ada banyak oknum-oknum tertentu yang menindak, yang menolak membubarkan ibadah umat Kristen. Padahal agama Kristen di Indonesia ini sudah diakui oleh negara dan sah sebagai agama. Tetapi mengapa ada orang-orang yang tidak suka terhadap umat Kristen? Saya tetap menggaungkan apa yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi beberapa tahun yang lalu. Ia menjanjikan akan mencabut SKB 2 Menteri. Tetapi sampai detik ini dan sampai pada penyelesaian jabatannya, tidak kunjung Pak Presiden Jokowi melakukan apa yang dia janjikan itu. 10 tahun tidak bisa dan tidak kunjung menyelesaikan kasus intoleransi di bangsa ini. Hanya angan-angan, hanya himbauan, hanya bilang hati-hati. Negara ini negara hukum, konstitusi menjamin. Semua orang bisa berkata demikian. Tetapi kalau tidak ada aksi dan tindakan secara tegas, maka intoleransi semakin menjerajahi, saudara. Kiranya kasus-kasus intoleransi di bangsa ini segera akan ditanggapi oleh Presiden Prabowo Gibran. Jangan hanya meresmikan terowongan toleransi, padahal jauh dari kata toleransi. Dan oleh sebab itu, saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara di dalam videonya? Yuk berkomentar di kolom komentar dengan komentar yang baik, yang mengedukasi kita semua. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.